politik identitas muncul kembali. Ini sebenarnya ada atau diada-adakan. Pokoknya kalau dia itu nyalon, pokoknya itu politik identitas. Dan Ansor Jawa Timur pun mendukung untuk menolak politik identitas. Bagaimana menurut kalian? Apakah memang politik identitas itu ada atau diada-adakan? Sepertinya supaya serius begitu. Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Politik identitas itu kalimat yang paling tidak disukai oleh banyak orang dan bahkan tidak diperbolehkan dalam proses kontestasi politik. Regulasi yang melarangnya. Tetapi kalau itu hadir dengan sendirinya, it's okay. Kalau diada-adakan itu menjadi problem karena tidak ada hujan, tidak ada mendung, tidak ada petir. Tahu-tahu kemudian pokoknya politik identitas. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi. Pertama kita baca di Tempo, judulnya cukup menarik. Yakut sebut tak bakal cabut pernyataannya meski akan didisiplinkan PKB. Berani melawan karena merasa tidak salah. Kemudian ternyata ini penyebab polemik antara Menak, Yakut dan PKB. Selanjutnya di CNN Indonesia, dukung Menak, Ansor Jatim sebut politik identitas haram. Ini sebetulnya ada dua tema, tapi kita jadikan satu dan ya bisa saja kalau kita pilih ya kita pilih yang terakhir, tetapi nanti semuanya kita jadikan satu. Dukung Menak, Ansor Jatim sebut politik identitas haram. Memang haram, siapapun pasti haram. Tapi apakah ada atau diadakan itu menjadi masalah. Surabaya, CNN Indonesia, Ketua Pengurus Wilayah PW Ansor Jawa Timur, Syafiq Syauqi mengatakan praktek politik identitas bukan hanya bid'ah, tapi juga sudah tergolong haram hukumnya. Hal ini disampaikan Ansor Jatim untuk mendukung Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas yang meminta agar tidak memilih pemimpin dengan riwayat memecah belah umat dengan melakukan politisasi agama. Politik sara dan identitas itu tidak hanya bid'ah, tapi juga haram untuk dilakukan dalam kehidupan demokrasi di negeri yang berbineka ini. Bhinneka Tunggal Ika akan terancam jika permainan politik kotor itu tidak kita cegah dengan tegas, kata Gus Syafiq melalui keterangannya. Gus Syafiq menjelaskan bahwa pesan Yakut tersebut adalah sikap yang lahir dari basis ideologi kebangsaan yang kuat untuk menjaga dan memelihara nilai kebangsaan agar tetap kokoh dan lestari. Pesan Gus Yakut harus kita dudukkan pada semangat kolektif anak bangsa untuk tidak terjebak dan bermain dalam politik identitas. Penuhan Sasara yang sudah menjadi kajian akademik sebagai salah satu bagian merusak sendi-sendi kebangsaan ini. Gus Syafiq meminta kepada semua pihak untuk tidak mudah terbawa perasaan dalam merespon pesan Yakut. Selain itu dia juga meminta seluruh barisan Ansor Jawa Timur untuk menolak praktik politik identitas di pemilu 2024. Garis perlawanan ini senada dengan gerakan bersama seluruh komponen bangsa, termasuk seluruh partai politik yang semuanya berkomitmen untuk menolak politik identitas. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dan kalau kita melihat, memang di suasana di Tempo itu sepertinya Gus Yakut itu ada problem dengan PKB sehingga perlu didisiplinkan. Menurut analisis saya, pertama, bahwa ini terjadi
sebuah konflik. Di dalam berpolitik itu konflik itu biasa, dan itu biasanya kalau bisa lolos dari konflik maka dia akan lolos dari segala-galanya. Maksudnya dia akan naik tingkat. Tetapi kalau tidak, misalnya biasanya akan bercerai-berai, dan ini akan menjadi problem dalam mengembangkan partai politik. Kemudian yang kedua, tahu-tahu muncul politik identitas. Tidak ada angin, tidak ada petir, politik identitas kemudian muncul. Sebetulnya tertuju pada siapa sih? Pikiran orang masih kesana kemari. Kalau menurut saya lebih baik kalau tidak ada sesuatu yang selanjutnya itu real, fakta, lebih baik tidak perlu ditampilkan. Memang tidak ada. Kalau memang politik identitas itu ada, dan pasti pada waktu proses pemilu itu telah diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, baik didiskualifikasi, dihentikan dalam proses pencalonan atau kampanye, ataupun yang lain. Jadi politik identitas hanya menjadi semacam sebuah isu yang dilemparkan ke sana kemari, meskipun tujuannya arahnya ke sana, tapi publik melihat bukan itu sebetulnya, dan ini akan menjadi sebuah diskursus yang liar untuk itu. Dan kemudian yang ketiga, beberapa kali dalam proses kontestasi ya, politik identitas itu sempat terjadi. Kalau dalam riset saya itu ketika di Kalimantan Barat, kaum Dayak bersatu, bagaimana memenangkan Cornelis pada waktu itu. Itu menampilkan identitas bagaimana Dayak bisa bersatu, yang selama sebelumnya Dayak belum pernah bisa menjadi pemimpin. Itu menjadi riset, jadi ini bukan omongan tapi ini berdasarkan riset, yang itu menjadi sesuatu power bagi kaum Dayak bagaimana memimpin di tempatnya. Sehingga mungkin publik mengatakan, ya baik saja juga ya orang Dayak bisa bersatu dan kemudian mengambil momentum untuk bisa memimpin. Toh juga tidak ada masalah gitu kan. Begitu juga mungkin suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang tidak diperbolehkan itu adalah misalkan politik identitas dan yang disalahgunakan. Jadi misalkan seseorang menampilkan kesukuan, keagamaan, ras, atau antar golongan, itu karena memang ingin menampilkan untuk lebih baik, bukan untuk memecah belah, bukan untuk menantang dan lain sebagainya. Bagi para elit-elit politik yang ada, mengapa kami dilarang? Toh memang saya adalah suku Jawa misalkan, saya suku Batak, kemudian ngajak teman-teman Batak untuk menampilkan. Yang problem itu adalah ketika politik identitas itu disalahgunakan untuk ya misalkan menegasikan yang lain, bahkan menjelekkan yang lain. Cinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga menurut saya boleh orang menyampaikan tentang politik identitas, tetapi tidak semua politik identitas itu adalah negatif. Tetapi kalau seseorang itu mengatakan bahwa itu adalah negatif, boleh. Syaratnya adalah bagaimana tentang regulasinya. Kalau menurut saya, poin utama di sini bukan politik identitas. Di sini adalah sebuah konflik. Ya itu standar lah, semua partai saya pikir. Ada konflik-konflik yang muncul karena ada perbedaan-perbedaan cara pandang. Dan di situ ada sebagai alat komunikasi bagaimana
mereka kemudian bisa bersinergi. Semoga aja ini menjadikan sebagai instrumen bagi partai politik. Mungkin di situ ketika ada Gus Yakut, ada Gus Muhaimin, bisa dikatakan ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Semoga ini adalah sebuah, kalau dalam bahasa keluarga itu apa ya, dinamika dalam kehidupan berkeluarga, ya seperti suami dan istri itu kan tidak selamanya dalam berkeluarga itu kan baik-baik saja. Kadang-kadang kan ada rasa babi bu bebu, ada rasa cemburu, ada rasa begini. Tetapi itu semuanya ketika ada perasaan begitu sebetulnya ada sebuah rasa kepemilikan terhadap taruhlah pasangannya. Dan di sini kalau saya melihatnya dinamika. Sehingga sebetulnya keberadaan politik identitas yang ditampilkan bahkan kemudian itulah salah satu bagaimana selanjutnya semuanya bisa berkomunikasi, dan kemudian sebetulnya bukan itu yang menjadi tujuan, tapi bagaimana bersama-sama membangun bangsa secara bersama-sama, meskipun mungkin dari jalur yang berbeda, baik partai politik ataupun capresnya. Ya, semoga kita waras semuanya. Ada problem perlu diselesaikan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.